Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelas yang sudah kami buat dalam bentuk presentasi PowerPoint dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan. Dengan judul presentasi tingkat fatalitas kecelakaan transportasi dengan metode dissection tree berbasis RStudio. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Andika Mentaruh, Veron Isakulur, Gervino Bawinto, Efrain Wanta, Vira Butiti, dan yang terakhir ada Asna Robito. Next. Kita masuk pada poin-poin yang pertama, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat yang akan disampaikan oleh teman saya, Hasna. Hasna, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, latar belakang dari pembahasan kelompok kami yaitu tingkat kecelakaan di bidang transportasi terbilang tinggi sebagai penyebab kematian di dunia. Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas menempati urutan ketiga penyebab utama kematian setelah HIV, AIDS, dan TBC. Faktor-faktor penyebab kecelakaan antara lain faktor manusia, kendaraan, jalan, dan cuaca. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami mencoba mengklasifikasikan tingkat fatalitas kecelakaan transportasi dengan metode decision tree dengan berbasis RStudio. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat fatalitas kecelakaan transportasi. Tujuan dan manfaatnya mengetahui bagaimana tingkat fatalitas kecelakaan transportasi. Next. Baik, kecelakaan adalah peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multifaktor yang selalu didahului oleh situasi di mana seorang atau lebih pemakai jalan-jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan yang pertama adalah manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, tidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula berpura-pura tidak tahu. Yang kedua, kendaraan. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Ketiga, jalan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan, terutama bagi pemakai sepeda motor. Dan yang terakhir, faktor cuaca. Faktor cuaca di mana hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan, seperti jarak pengendaraan menjadi lebih jauh, jarak menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena wiper atau hapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna, atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan. Baik, di sini ada gambar dari bagan decision tree. Sedikit penjelasan mengenai bagan decision tree. Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut, cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, dan daun mempresentasikan kelas. Node yang paling atas dari decision tree disebut sebagai root. Decision tree juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Decision tree juga memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan.
sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir. Dari beberapa teknik lain, decision tree juga merupakan model klasifikasi yang paling populer digunakan. Selain karena pembangunannya relatif cepat, hasil pemodelan yang dibangun mudah dimengerti dan dipahami. Mengutip dari Finks ada 3 elemen. Yang pertama, root node atau akar, tujuan akhir atau keputusan besar yang ingin diambil. Dan yang kedua, branch atau ranting, berbagai pilihan tindakan. Yang ketiga, leaf node atau daun, kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari decision tree. Kelebihan yang pertama, mudah dimengerti dan dianalisis. Yang kedua, bisa dibuat secara numerik atau kategorik. Dan ketiga, hanya memerlukan sedikit pemrosesan data di awal pembuatan. Yang keempat, mudah untuk dibuat kesimpulan. Dan yang kekurangannya, yang pertama, overthink. Yang kedua, rentang terhadap kesalahan dalam masalah klasifikasi karena ada banyak pilihan. Dan yang ketiga, perhitungan bisa menjadi sangat kompleks, terutama jika banyak nilai tidak pasti. Next slide. RStudio. Nah, RStudio adalah Development Environment Terintegrasi untuk R, bahasa pemrograman untuk perhitungan dan grafik statistik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dataset yang akan digunakan dalam analisis kali ini. Dataset yang kami ambil merupakan data kecelakaan dari negara bagian California di Amerika Serikat dari rentang waktu 2002 hingga 2010 dan dalam format CSV. Ini merupakan datanya, terdiri dari beberapa data numerik. Data ini sangat banyak, ukurannya sangat besar, sekitar 100 MB. Data inilah yang akan dianalisis. Kemudian di data itu juga terdapat indikator atau atribut penyebab kematian akibat kecelakaan yang terdiri dari 33 atribut. Ini kode-kodenya memiliki arti masing-masing. Dan setiap atribut ini merepresentasikan satu indikator atau atribut. Contohnya mode, yaitu kendaraan apa yang digunakan, dan di sini ada satu atribut yang menjadi label, yaitu severity, yang akan kita analisis pada presentasi kali ini. Selanjutnya kita akan coba running di RStudio. Ini adalah kode yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kemudian kita akan masuk ke dalam running program, yaitu kita pertama mengambil data, di mana datanya ini adalah data yang sudah ditentukan tadi dalam bentuk CSV. Setelah data di-read, kita akan coba melihat data. Ada ini data yang sudah terlihat. Setelah itu kita akan selanjutnya dilanjutkan oleh Peron. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengatasi NA dalam data, yaitu selanjutnya kita akan mengatasi NA atau missing value dengan mengganti dengan nilai rata-rata karena tipe data numerik. Ran. Di sini masih terlihat bahwa masih ada data yang NA. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan nilai NA atau missing value yang bertipe data kategori. Run. Ya, ini kita bisa lihat nilai data yang telah dihilangkan adalah nilai NA. Selanjutnya kita masuk ke dalam
pembuatan pohon keputusan dengan package di player. Run. Selanjutnya kita masuk dalam partition and creating training set and testing set. Run. Ya, sebentar. Dan selanjutnya kita masuk dalam creating model atau pembuatan model. Run. Selanjutnya kita masuk dalam check.prediction. Run. Tunggu sebentar karena program sudah membaca data. Ini agak lama gara-gara datanya lumayan besar ya, 100 MB. Ya, tunggu sebentar. Coba Kak yang plot zoom. Ya, ini plotnya, ini terlihat banyak dan agak berantakan gara-gara ini dipengaruhi dengan banyaknya data serta ketiga variabel. Close Kak. Terus pelan Kak. Ya, dan terakhir kita akan mencari presentasi severity atau berapa persen tingkat keparahan kecelakaan. Run Kak. Di sini kita bisa lihat hasil dari program ya. Di sini terdapat bahwa persentase tingkat keparahan kecelakaan di tempat itu sebesar 31,8% atau kita bulatkan menjadi 32%. Selesai. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatian yang kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.